Terdengar mustahil, bukan? Bagaimana mungkin sholat tarawih yang kita kerjakan hanya di bulan Ramadan bisa mengubah nasib keuangan Anda secara drastis? Jangan kaget, karena Anda mungkin selama ini melewatkan rahasia besar di balik setiap rakaatnya. Ini bukan sulap, bukan pula sihir jalanan, melainkan janji nyata dari pemilik semesta yang seringkali kita lupakan. Bersiaplah untuk mendapatkan pencerahan yang akan mengubah cara pandang Anda tentang rezeki dan ibadah. Sebelum kita menyelami lebih dalam rahasia agung ini, tontonlah video ini sampai habis agar Anda tidak salah paham dan bisa mendapatkan manfaat maksimal. Yang sayang keluarga, yang ingin melihat keberkahan dalam rezeki, silahkan like video ini sekarang juga, sebagai bentuk dukungan Anda terhadap syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, khususnya para penonton setia channel Purnama Islam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk kembali berjumpa dalam kajian inspiratif kali ini. Tema kita hari ini begitu menggelitik, begitu memprovokasi pikiran kita, namun sekaligus penuh dengan harapan. Jangan kaget. Ini cara tarawih mengubah nasib keuanganmu. Bukan sulap, bukan sihir. Sebuah judul yang mungkin terasa bombastis, seolah menjanjikan jalan pintas kekayaan hanya dengan syalat. Namun, jangan salah sangka saudaraku. Ini bukan tentang kekayaan instan ala pesulap jalanan yang mengeluarkan kelinci dari topi fosong. Bukan pula mantra sihir yang mengubah daun menjadi uang. Sama sekali bukan. Ini adalah tentang sebuah sistem ilahiyah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan dalam ibadah kita. Sebuah mekanisme spiritual yang jika kita pahami dan amalkan dengan benar, dapat membuka gerbang-gerbang rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga. Betapa seringnya kita melihat ibadah hanya sebagai kewajiban ritual belaka, sebagai rutinitas tanpa makna mendalam yang bisa menyentuh aspek-aspek kehidupan kita yang paling fundamental, termasuk urusan keuangan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, dan Dia telah menetapkan aturan mainnya baik di alam materi maupun alam spiritual. Dan tarawih, sholat malam khusus di bulan Ramadan, adalah salah satu kunci emas yang sering terabaikan. Mari kita selami misteri ini, bukan dengan logika sempit manusia, melainkan dengan keimanan yang kokoh. Sahabat beriman yang budiman, untuk memahami bagaimana tarawih bisa menjadi jembatan menuju perubahan nasib keuangan, kita harus kembali pada fondasi ajaran Islam yang paling fundamental. Islam mengajarkan bahwa rezeki itu bukan hanya soal kerja keras semata, bukan pula hanya tentang kecerdasan otak atau koneksi yang luas. Semua itu adalah sebab-sebab ikhtiar, dan kita wajib melakukannya. Namun, di atas semua itu, ada faktor penentu yang maha kuasa, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan memberikan rezeki yang berkah, bahkan dari jalan yang tak disangka-sangka, kepada hambanya yang bertakwa. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran yang mulia, Surah At-Tolak, Surah ke-65, ayat 2 dan 3. Di mushaf standar, letaknya di halaman 559, baris ke-7 dan ke-8, posisi tengah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." 2. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 3. Cara mengeja.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. 2. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 3. Terjemahan mendalamnya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala urusan yang sulit. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Mari kita bedah ayat ini kata per kata. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata takwa di sini bukan sekadar takut, saudaraku. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya, secara lahiriah maupun batiniah dalam setiap lini kehidupan. Ini mencakup integritas dalam bekerja, kejujuran dalam berbisnis, menjaga sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan tentu saja menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tarawih dan qiyamul lail. Yaj'allahu makhraja. Niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Perhatikan kata yaj'al, yang berarti Dia akan menjadikan. Ini adalah janji langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar mungkin akan ada jalan keluar, tapi pasti akan ada jalan keluar. Jalan keluar dari kesulitan hidup, dari lilitan hutang, dari kebuntuan masalah, bahkan dari pikiran yang kalut. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Inilah puncak janjinya. Rezeki dari arah yang tidak terduga, yang tidak pernah masuk dalam perhitungan akal manusia kita. Mungkin datangnya dari seseorang yang tiba-tiba membantu, dari ide bisnis yang muncul saat tengah malam, dari pintu keberkahan yang terbuka setelah sekian lama tertutup. Ini bukan rezeki yang didapat secara instan, tapi rezeki yang disalurkan melalui mekanisme ilahiyah yang penuh keajaiban. Lalu, apa kaitannya dengan tarawih? Tarawih adalah salah satu manifestasi ketakwaan yang paling nyata di bulan Ramadan. Ia adalah sholat malam, qiyamul lail, yang Rasulullah Muhammad SAW sendiri sangat anjurkan dan contohkan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Jami As-Sahih, kitab Sholatut Tarawih, bab Fadlu Man Qoma Ramadan, hadis nomor 2008. Anda bisa buka di jilid 2, halaman 231. Posisinya di bagian atas sebelah kiri. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, tarawih, karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Meskipun hadis ini secara spesifik berbicara tentang pengampunan dosa, namun perlu kita pahami, saudaraku, bahwa diampuninya dosa adalah pembuka gerbang keberkahan. Ketika dosa-dosa kita diampuni, hati kita menjadi bersih, jiwa kita menjadi tenang, koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lebih kuat. Dan bukankah rezeki yang berkah itu mengalir pada hati yang bersih dan jiwa yang tenang? Salat tarawih dengan khusyuk dan penuh penghayatan mengajarkan kita disiplin, kesabaran, dan tawakal. Saat kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam, mengadu segala keluh kesah,
memohon pertolongan, menumbuhkan keyakinan bahwa hanya Dialah yang mampu mengubah segala sesuatu. Keyakinan inilah, tawakal inilah, yang menjadi magnet rezeki dari arah tak terduga. Ini bukan sekadar gerakan fisik, tapi sebuah dialog mendalam dengan Sang Pencipta yang Maha Kaya, yang siap melimpahkan karunia-Nya kepada hamba yang beriman. Pernahkah Anda merasa lelah, penat, dan putus asa menghadapi himpitan ekonomi? Pernahkah Anda merasa sudah mencoba segala cara, banting tulang siang malam, namun seolah tak ada jalan keluar? Coba letakkan tangan di dada dan tanya hati kecil Anda, sudahkah aku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati, terutama di saat-saat mustajab seperti tarawih di bulan Ramadan? Jika Anda merasakan hal yang sama, tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan segala urusan kita. Saya ingin berbagi sebuah kisah, atau lebih tepatnya, sebuah analogi yang mungkin bisa membuka wawasan kita. Bayangkan ada seorang petani bernama Pak Ali. Pak Ali ini sangat rajin. Setiap hari ia bekerja keras di sawahnya, mencangkul, menanam, menyiangi. Hasilnya mulayan, cukup untuk makan sehari-hari, tapi tidak pernah lebih. Hidupnya selalu pas-pasan, bahkan seringkali kekurangan saat musim kemarau panjang atau hama menyerang. Ia mengeluh kepada tetangganya, "Mengapa rezekiku selalu begini-begini saja? Padahal aku sudah bekerja sangat keras, bahkan lebih keras dari yang lain." Suatu ketika, datanglah seorang ulama kampung yang bijaksana, Syekh Hasan, mengunjungi Pak Ali. Syekh Hasan melihat Pak Ali yang kelelahan dan gundah gulana. "Wahai Pak Ali," sapa Syekh Hasan dengan lembut, "kau terlihat murung. Ada apa gerangan?" Pak Ali menghela napas panjang. "Beginilah Syekh, rezeki saya seret sekali. Saya sudah bekerja pagi sampai petang, bahkan terkadang sampai larut malam. Tapi hasilnya selalu kurang, hutang sana-sini. Saya bingung Syekh, apakah saya kurang beruntung?" Syekh Hasan tersenyum arif. "Pak Ali, aku tahu kau pekerja keras. Itu adalah ikhtiar yang sangat mulia. Tapi, tahukah kau bahwa selain ikhtiar fisik di sawah, ada ikhtiar langit yang tak kalah pentingnya?" Pak Ali mengerutkan dahi. "Ikhtiar langit? Apa itu, Syekh?" "Iya, ikhtiar langit adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan pemberi rezeki itu sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau tahu, bulan depan adalah bulan Ramadan, dan di dalamnya ada sebuah amalan sholat malam yang luar biasa pahalanya, tarawih namanya." Pak Ali mengangguk. "Tentu Syekh, saya tahu tarawih. Kadang saya ikut, kadang tidak, tergantung kondisi badan. Kalau capek setelah seharian di sawah, ya saya tidur." Syekh Hasan mendekat. Suaranya sedikit merendah namun penuh penekanan. "Nah, disinilah kuncinya Pak Ali. Bayangkan sawahmu itu. Kau menabur benih, kau sirami, kau pupuk. Itu ikhtiar fisik. Tapi, apa jadinya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan hujan? Apa jadinya jika Dia mengirimkan hama yang membinasakan? Sekeras apapun kau bekerja, hasilnya akan nihil, bukan?" Pak Ali terdiam, merenung. "Betul juga Syekh. Tarawih, Pak Ali," lanjut Syekh Hasan, "adalah seperti kita sedang menyirami sawah batin kita dengan keberkahan. Ia adalah doa panjang, munajat di tengah keheningan malam, saat sebagian besar orang terlelap. Saat kau berdiri sholat tarawih, setiap rakaatnya, setiap sujudnya, itu adalah investasi spiritual yang kau tanam langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau sedang meminta hujan keberkahan untuk sawah rezekimu. Kau sedang memohon perlindungan dari hama kemiskinan dan kesulitan. Tapi Syekh, saya merasa tarawih itu melelahkan, banyak rakaatnya," sahut Pak Ali jujur. Syekh Hasan tersenyum lagi. "Memang begitu, justru di sanalah ujian dan pahalanya. Bukankah kerja keras di sawah juga melelahkan? Tapi kau tetap melakukannya karena kau tahu ada hasil yang menanti. Sama halnya dengan tarawih, kelelahan fisik itu akan berganti dengan ketenangan jiwa, kekuatan batin, dan yang terpenting, keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Coba kau niatkan tarawihmu tahun ini dengan sungguh-sungguh Pak Ali. Rasakan bahwa setiap rakaatmu adalah jembatan doamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepadanya dengan yakin, mohon dibukakan pintu rezeki yang berkah, dimudahkan segala urusanmu." Pak Ali akhirnya mencoba saran Syekh Hasan. Ramadan tiba, dan kali ini Pak Ali berkomitmen. Setiap malam, meskipun letih setelah seharian di sawah, ia memaksakan diri berangkat ke masjid untuk tarawih. Awalnya terasa berat,
Kakinya pegal, pikirannya masih melayang pada masalah utang. Tapi ia terus mencoba fokus, mencoba menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap gerakan sholatnya. Ia mulai merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah sholat, ia tidak langsung pulang, melainkan berlama-lama di masjid, berzikir, dan berdoa dengan sungguh-sungguh, merintihkan segala keluh kesah dan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu setelah Ramadan, perubahan mulai terjadi. Bukan perubahan instan. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang saudagar kaya dari kota yang tertarik dengan kualitas beras hasil sawah Pak Ali. Saudagar itu menawarkan kontrak jangka panjang dengan harga yang jauh lebih baik dari biasanya. Tak hanya itu, saudagar itu juga bersedia memberikan pinjaman modal tanpa riba untuk pengembangan sawah Pak Ali. Pak Ali terkejut. Ini adalah tawaran yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah jalan keluar dari himpitan ekonomi yang selama ini membelenggunya. Dari mana datangnya? Dari arah yang tidak pernah ia sangka-sangka. Pak Ali yakin, ini adalah buah dari ikhtiar langit yang ia lakukan selama tarawih. Keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan setelah ia bersungguh-sungguh dalam ketakwaan dan munajatnya. Kisah Pak Ali ini, meski sebuah analogi, menggambarkan prinsip yang sangat kuat dalam Islam. Ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia akan mendekat kepada kita. Ketika kita berusaha menolong agamanya, Dia akan menolong kita. Tarawih bukan mantra kekayaan, tetapi ia adalah instrumen ampuh untuk membangun koneksi spiritual yang kuat, yang pada gilirannya akan menarik keberkahan dan kemudahan rezeki. Ia melatih kita disiplin, kesabaran, dan tawakal. Disiplin dalam waktu, sabar dalam menahan kantuk dan lelah, serta tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha. Jadi, saudaraku, bagaimana tarawih bisa mengubah nasib keuangan Anda? Ini adalah solusi dan tips praktisnya. 1. Niatkan dengan ikhlas dan yakin penuh. Bukan hanya karena ikut-ikutan atau kewajiban belaka. Niatkan tarawih Anda untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridhonya, dan memohon keberkahan dalam segala aspek kehidupan, termasuk rezeki Anda. Yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Keyakinan ini adalah energi spiritual yang akan menggerakkan perubahan. 2. Khusyuk dan hadirkan hati. Saat sholat, fokuslah pada setiap gerakan, setiap bacaan. Jangan biarkan pikiran melayang ke urusan dunia. Rasakan bahwa Anda sedang berdiri di hadapan Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemberi rezeki. Gunakan momen sujud terlama Anda untuk merintihkan segala keluh kesah dan harapan Anda tentang rezeki dan kemudahan hidup. Bisikanlah doa-doa terbaik Anda dalam sujud. 3. Perbanyak doa spesifik setelah tarawih. Setelah tarawih, jangan terburu-buru pulang. Duduklah sejenak, angkat tangan Anda, dan panjatkan doa dengan penuh harap. Mintalah secara spesifik tentang kebutuhan keuangan Anda, tentang lunasnya hutang, tentang dibukanya pintu rezeki yang halal dan berkah. Misalnya, Anda bisa berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Cara mengeja. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Arti terjemahan mendalamnya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat afaf, menjaga diri dari hal yang tidak halal atau haram, tidak meminta-minta, menjaga kehormatan diri, dan kekayaan, kecukupan yang membuat tidak bergantung kepada selainmu. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, kitab Adz-Dzikru wad-Du'a'u wat-Taubatu wal-Istighfar, Babut Ta'awudzu min syarril fitani wa ghairiha, hadis nomor 2721. Anda bisa temukan di jilid 4, halaman 2075, posisinya di pertengahan halaman sebelah kiri. 4. Sertakan sedekah. Keberkahan rezeki seringkali berjalan beriringan dengan kebiasaan bersedekah. Saat tarawih, jika ada kotak infak, isilah seikhlasnya.
Niatkan sedekah itu sebagai pelengkap ibadah tarawih Anda, sebagai bentuk rasa syukur, dan sebagai upaya menarik rezeki lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Jadikan disiplin tarawih menular ke aspek lain. Konsistensi dalam tarawih melatih kita untuk lebih disiplin. Disiplin ini bisa kita aplikasikan dalam mengelola keuangan, merencanakan pendapatan dan pengeluaran, serta bekerja lebih produktif. Disiplin yang lahir dari tarawih adalah modal besar untuk kemajuan finansial. Ingatlah, ini bukan sulap yang langsung mengubah rekening bank Anda. Ini adalah proses spiritual yang mengubah hati, pikiran, dan perilaku Anda, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rezeki dari jalan yang tidak Anda duga, memberikan keberkahan pada penghasilan Anda, dan memudahkan segala urusan keuangan Anda. Sahabat beriman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Marilah kita jadikan tarawih di bulan Ramadan ini bukan sekedar rutinitas, melainkan sebuah jembatan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongannya, dan menarik keberkahan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semoga kita semua selalu istiqomah dalam ibadah dan senantiasa berada dalam lindungan dan karunia-Nya. Mari kita tundukkan kepala, angkat kedua tangan, dan panjatkan doa penutup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kepadamu. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin muslimat. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, khususnya salat tarawih kami. Jadikanlah ia sebagai penggugur dosa-dosa kami dan pengangkat derajat kami di sisi-Mu. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki. Berkahilah rizki kami. Lapangkanlah pintu-pintu rizki kami dari arah yang tidak kami sangka-sangka. Lindungilah kami dari kefakiran dan lilitan hutang. Jadikanlah harta yang kami miliki sebagai jalan ketaatan kepadamu, bukan sumber fitnah bagi kami. Berikanlah kami rizki yang halal, thoyyib, dan berkah, yang dengannya kami bisa menafkahi keluarga, membantu sesama, dan berjuang di jalan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk terus menyebarkan kebaikan ini dengan membagikan video ini kepada sahabat, keluarga, dan orang-orang yang Anda cintai. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.